Halo Sobat Setir, balik lagi ya bareng gue Bogiva di Setir Kanan. Dan kali ini, karena sebelumnya gue tuh udah sempat terinspirasi bahwa kayaknya seru deh bahas-bahas mobil yang ada di PMS ini. Karena kenapa? Karena jujur ini pertama kali gue datang ke Eropa, sekaligus pertama kali gue datang ke motor show di Eropa. Yang tadinya gue tuh ekspektasi, kalau misalnya di Eropa itu berarti brand-brandnya kan gede-gede tuh, kayak BMW, Mercy, apalagi ini di Prancis kan ada Peugeot, Citroën, ada Renault, ada Bugatti mungkin. Banyak lah gitu intinya. Ternyata enggak. Di sini, brand established yang gue tahu namanya sebelum gue datang ke sini itu cuma ada Jeep, Peugeot di belakang gue, sama Renault di hall sebelah. Jadi kayak, wow. Terus hall ini sisanya mobil-mobil apa? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi ternyata PMS ini banyak banget brand-brand pendatang baru yang mereka itu futuristis, tapi memang belum banyak diketahui, terutama di luar Eropa dan negara asalnya gitu. Karena kebanyakan memang asalnya kalau nggak dari Prancis ini, Italia, atau dari China gitu. Nah, di video kali ini kita bakal bahas masing-masing brand yang udah nampang di sini dengan booth segede-gede ini. Tapi namanya kita sebenarnya jarang banget dengar, apalagi di Indonesia. Yuk kita lihat. Oke, brand yang pertama, Wei ini itu ternyata adalah produk dari China yang merupakan brand Great Wall Motor. Ini salah satu brand yang ada di bawah Great Wall Motor dan merupakan brand SUV pertama, SUV mewah pertama dari China yang dibuat dari scratch. Jadi pendirinya itu namanya Jack Wei. Dia tuh punya visi, dia pengen bikin brand mewah SUV yang bener-bener itu asli Cina. Jadi bukan dia kerjasama, bukan juga dari brand luar diadaptasi dari brand Cina, tapi bener-bener brand Cina. Nah, si Jack Wei ini akhirnya menggunakan surname dia yang namanya Wei itu buat jadi nama brandnya. Dan dia sukses karena Wei ini diberdirikan tahun 2016 dan dalam 3 tahun dia bisa mendapat 300.000 customer. Nah, dari situ dia mulai mengembangkan desainnya segala macam, dia mulai go international. Produk awalnya adalah WKV01 yang namanya Waymoka. Itu kalau di Cina itu WKV01, di Eropa itu WKV01. Dia tuh SUV besar yang mewah banget desainnya, dan dia itu punya banyak banget teknologi dan fitur-fitur yang gak kalah mewah dan menyenangkan gitu ya. Nah, dia itu punya misi untuk bringing luxury at your fingertips di Cina, sekaligus become a global leader of luxury SUV di dunia gitu. Nggak salah, makanya dengan produk-produk yang kalau sebelumnya di video kita udah bahas WKV02, dia itu juga punya WKV01 yang lebih gede lagi mobilnya dan lebih mewah lagi. Nah, brand ini itu akhirnya decide buat go to Eropa, dan sebentar lagi juga bakal debut pakai WKV02 itu di UK dan negara-negara Eropa lain. Oke, for the next brand, ini adalah brand yang dari kemarin gue bilang ini salah satu brand yang bukan dari Prancis, bahkan bukan dari dataran Eropa, tapi booth-nya paling laris dan nggak pernah sepi dari kemarin, yaitu BYD atau Build Your Dream. Jadi BYD ini adalah dia itu adalah produsen mobil dari China juga, yang mana dia itu turunan dari BYD Group. Nah, BYD Group sendiri itu sebenarnya tadinya adalah grup yang bergerak di bidang teknologi infrastruktur, transportasi publik, dan terutama baterai. Nah, akhirnya mereka itu terjun ke dunia otomotif dengan membuat mobil berbasis elektrik gitu. Pertamanya memang tidak langsung full elektrik, tapi seperti kebanyakan mobil lainnya mulainya dari PHEV atau plug-in hybrid gitu ya. Plug-in hybrid pertama mereka itu adalah sedan yang namanya F3. Nah, F3 ini ternyata begitu diluncurin itu sangat sukses, sehingga sempat bahkan jadi mobil terlaris di Cina dalam 1 tahun gitu ya. Nah, dari situ akhirnya BYD ini belajar banyak mengembangkan teknologinya dan mulai berani mengekspor produk-produknya ke luar negeri kayak gitu. Dari situ perlahan-lahan mereka make the shift toward electrification, dan akhirnya benar-benar berkomitmen untuk memphase out seluruh mobil gasoline mereka gitu. Jadi tinggal ada hybrid sama full electric. Nah, contoh mobil hybridnya yang masih ada di sini adalah DMI dan DMP. Cuma yang dipajangnya ada DMI. DMI itu adalah mobil hybrid mereka yang mengkombinasikan
mesin mereka yang sangat efisien dengan kompresi yang sangat tinggi. Kompresinya itu bahkan 15:1 dengan motor elektrik mereka yang juga teknologinya itu sudah sangat canggih, sehingga mobilnya itu sangat efisien dan ramah lingkungan. Nah, untuk mobil-mobil listriknya sendiri, mereka akhirnya mengeluarkan sebuah line up khusus baru yang namanya itu keren-keren berdasarkan dinasti. Nah, mobil-mobil ini disebut Dynasty Series, termasuk salah satunya adalah BED atau 3 ini. Atau 3 ini nama buat di Eropanya aslinya adalah BED Yuan, dari dinasti Yuan. Di sana juga ada yang sedan, itu BMW Han dari dinasti Han namanya, terus ada yang SUV itu namanya BED Tang dari dinasti Tang, dan beberapa model lainnya yang juga dibawa ke sini. Itu adalah bentuk bahwa BED ini memang mau mempertahankan tradisi mereka, sekaligus membuat konsep kendaraan yang tetap canggih dan tetap futuristik kayak gitu. Karena ngelihat dari desainnya, mobil-mobil ini sama sekali tidak terlihat tradisional meskipun namanya mengadopsi nama-nama tradisional dari dinasti di Cina gitu ya. Nah, untuk platformnya sendiri, ketika BED itu fokus mengembangkan mobil elektrik, mereka itu akhirnya membuat sebuah platform khusus elektrik yang benar-benar brand new, benar-benar bukan sharing platform dengan mobil gasolinnya, itu namanya e-platform 3.0. E-platform 3.0 ini punya banyak banget keunggulan, terutama karena desainnya dibuat khusus untuk elektrik. Dia nggak harus memikirkan gimana caranya mengadopsi misalnya powertrain dari bensinnya, atau range extender, atau transmisi-transmisi yang mungkin akan ada ketika dia pakai platform mobil konvensional yang dielektrifikasi gitu. Plus, BED itu punya teknologi baterai yang terkenal canggih, namanya Blade Battery. Blade Battery ini tuh jadi modelnya adalah kayak baterainya tuh kayak tipis-tipis tapi bisa disusun dalam susunan yang padat gitu loh. Jadi akhirnya penempatannya efisien, kapasitasnya bisa meningkat banyak, dan membuat mobil-mobil BED ini bisa jalan dengan jarak yang jauh gitu. Bahkan model tertingginya itu bisa jalan hingga 800 km diklaim dalam satu kali charge, full charge. Plus, teknologi Blade Battery ini juga dibilang sangat aman karena udah dilakuin tes gitu ya. Dia itu ditusuk, dipuncture, disobek, itu nggak meledak, nggak terbakar, bahkan nggak menimbulkan asap atau percikan api. Jadi memang mereka tuh adalah salah satu company yang fokus di elektrifikasi dan menurut gue sukses. Makanya kalau nonton video sebelumnya di sini tentang mobil apa aja yang gue pengen banget ada di Indonesia, salah satunya ini BED atau 3. Karena memang mobilnya keren, aman, canggih, dan pastinya juga hemat dan ramah lingkungan. Oke, karena memang di Paris Motor Show ini adalah konsepnya itu mobil-mobil futuristik masa depan dan ramah lingkungan. Kalau kita ngelihat yang sebelumnya kita bahas itu memang mobil-mobilnya itu elektrik, listrik, hybrid gitu-gitu ya. Tapi ternyata ada brand yang datang ke Paris Motor Show ini menyobot gede sekali ini, tapi membawa konsep mobil ramah lingkungan mereka berbasis hidrogen. Nah, itulah Hopium yang ada di belakang gua. Boothnya ini bener-bener gede, bahkan semua lantai putih ini boothnya dia. Tapi dia cuma memamerkan satu mobil, yaitu namanya Hopium Machina, yang baru akan bisa dipesan itu dan diproduksi mulai tahun depan gitu. Mobil ini itu sebenarnya adalah karya dari Olivier Lambert yang merupakan juara Le Mans tahun 2011, yang dia itu punya visi bahwa dia pengen bikin mobil sendiri, tapi mobil itu harus performance oriented dan ramah lingkungan. Nah, jadilah si Hopium Machina ini. Sebenarnya dia itu bukan debut pertama di Paris Motor Show 2022 ini, tapi sebelumnya memang sudah pernah dipamerkan gitu. Dan pada saat itu mobil ini itu dapat istilahnya untuk tenaga penggerak yang model baru hidrogen itu, dia punya performance yang sangat impresif gitu. Top speed-nya bisa sampai 230 km/jam. Terus endurance-nya bisa sampai 1000 km dalam satu kali charge isi ulang hidrogen yang cuma makan waktu 3 menit gitu. Nah, mobil ini pada saat itu langsung mendapat pesanan sekitar 1.100 unit, padahal harganya 125.000 euro, yang mana itu cukup mahal untuk sebuah mobil yang sifatnya masih konsep pada saat itu. Nah, tapi ternyata meskipun Hopium ini punya booth segede ini dan sekeren ini, dia bukan satu-satunya kontender mobil hidrogen yang ada di PMS 2022 ini. Ada satu lagi namanya yaitu NAMX. Nah, kontender mobil hidrogen kedua saingan Hopium yang ada di Paris Motor Show kali ini itu adalah ini, NAMX SUV. Jadi SUV itu Hydrogen Utility Vehicle. Dia itu
Kalau misalnya si Hopium itu modelnya sedan, dia ini punya satu model dan modelnya itu SUV agak crossover. Dia ini bedanya kalau si Hopium itu pakai tangki internal, dia ini modelnya dia pakai swappable hydrogen tank gitu. Jadi kalau yang Hopium itu pakai fuel cell, ini tuh pakai hydrogen tank yang literally tabungnya bisa dicopot keluar dan di swap. Nah itu stationnya kayak gitu. Jadi konsepnya berbeda tapi sama-sama berbahan bakar hidrogen. Dan kalau dibandingkan harganya dengan Hopium yang sampai di atas 100.000 euro, ini lebih murah. Ini digadang-gadang mungkin sekitar 65.000 euro ketika nanti di akhirnya rilis gitu. Memang secara progres ini lebih konseptual dibanding Hopium karena Hopium udah ready untuk pre-order tahun depan. Tapi secara konsep kedua mobil ini benar-benar memberikan hal yang menarik buat masa depan mobil yang ramah lingkungan selain listrik, karena hidrogen itu sebenarnya juga termasuk salah satu sistem propulsi ramah lingkungan yang hasil emisinya itu cuma uap air. Oke, kalau di Paris Motor Show sebelumnya kita juga emang sempat bahas beberapa brand dari Asia lain yang nampilin di sini. Tapi baru brand ini yang benar-benar datang dari ASEAN, yang satu-satunya punya booth di Hall 6 ini dan benar-benar gede, yaitu VinFast. Jadi VinFast ini tuh sebenarnya brand dari Vietnam yang merupakan turunan dari Vingroup. VinFast ini sendiri itu didirikan tahun 2017 dan dia benar-benar berambisi jadi produsen otomotif asal Vietnam pertama yang bisa berkiprah di kancah internasional langsung di show-show besar, termasuk misalnya Paris Motor Show ini. Gak main-main ya, dia tuh langsung lihat desain-desain mobilnya itu bagus-bagus. Kenapa? Karena memang dari awal VinFast ini langsung berpartner sama desainer-desainer otomotif besar kayak Pininfarina, BMW, Martin Steyr kayak gitu buat mendesain mobil-mobilnya. Jadi dia benar-benar punya ambisi yang besar dan gak main-main. Plus model-model debut pertamanya itu dirilisnya langsung di Paris Motor Show tahun 2018. Waktu itu dia itu bawa dua model namanya Lux SA20 2.0 ya, maksudnya 2 liter, dan Lux A 2.0 gitu. Nah, model awalnya lagi-lagi dia hanya masih mengandalkan mobil bensin ya. Nah, bahkan si VinFast ini tuh sempat mau jadi title sponsornya F1 Grand Prix Vietnam yang sayangnya nggak jadi diadakan gitu. Nah, dari situ memang sempat dia itu beberapa kali ambil bagian dalam project-project lain, bahkan dia sempat merugi juga, tapi akhirnya bisa comeback dengan keuangan yang lebih baik gitu. Nah, dari titik situlah akhirnya VinFast ini mulai menggeser produk-produknya itu jadi mobil-mobil elektrik gitu ya. Waktu itu produksi mobil elektrik pertama itu namanya E34 sorry. Itu dia laku 100 unit ketika dia debut, dan itu langsung membuat si VinFast ini berani untuk ekspor pasar-pasar luar termasuk Eropa gitu. Nah, mobil-mobilnya itu line up-nya jadi seperti yang di belakang kita ini. Nah, khusus tahun 2022 ini, VinFast itu udah mulai menstandarisasi naming modelnya dia gitu. Jadi, dia tuh mulai dari ada VF6, VF7, VF8, dan VF9. Itu yang dibawa di Paris Motor Show ini. Dan khusus VF8 sama VF9, dia itu punya varian single motor dan dual motor. Khusus untuk varian dual motor ya, ini tenaganya benar-benar nggak main-main. Mereka itu bisa hampir mencapai 400 horsepower, yang mana membuat SUV elektrik ini tuh punya capability dan tenaga yang besar sehingga kayaknya medan apapun akan bisa ditaklukkan ya. Dan ini adalah SUV yang memang benar-benar bisa bersaing dengan mungkin model-model lain dari brand yang lebih established. Oke, next yang ngomongin brand yang relatif baru dan upcoming di PMS 2022 ini, nggak akan lengkap kalau kita nggak ngomongin brand yang ada di belakang gue. DS Automobiles. Ini adalah brand luxury dari Prancis yang merupakan turunan dari brand Citroën. Jadi brand ini itu pertama kali berdiri sebagai anaknya Citroën, kemudian dia akhirnya lepas menjadi standalone brand di 2015. Nah, dari situ brand ini akhirnya punya strategi untuk menjadi salah satu brand luxury dari Prancis dengan mobil-mobil yang memang desainnya itu nggak main-main, keren ya. Brand ini sendiri pertama kali mengeluarkan produk itu DS3 yang terinspirasi dari nama dari Citroën DS, di mana Citroën DS itu adalah the ultimate luxury dan elegance-nya mobil Prancis pada saat itu, pada saat pertama kali diluncurkan dulu tahun sekitar 1950-an gitu kan. Nah, akhirnya nama DS itu diadopsi menjadi nama modelnya juga, dan yang pertama kali adalah diluncurkan dulu itu DS3. Dia sharing platform dengan Citroën C3
Dan bahkan dia itu menjadi mobil yang dinobatkan lebih baik dibanding Citroen C3 gitu. Nah dengan itu akhirnya DS ini mulai dapat traksi dan brandnya tambah besar dan hingga sekarang akhirnya dia punya beberapa model yang semuanya itu lihat sangat diminati di Perancis karena memang selain dia itu elegance dan merupakan brand yang luxurious, dia itu juga sangat canggih dan punya berbagai fitur-fitur yang sangat modern gitu. Makanya yang kemarin sempat kita bahas juga di video sebelumnya, DS7 itu merupakan mobil terbaru mereka dan baru aja di facelift dengan berbagai teknologi baru, termasuk teknologi hybridnya, termasuk teknologi berkendaranya, dan termasuk fitur-fitur keselamatan yang ada di dalamnya. Oke, dan mungkin sebelum kita mengakhiri videonya ya, di belakang gue ini ada dua brand yang sebenarnya kalau buat orang Eropa mungkin brand ini udah cukup terkenal gitu. Secara model mereka tuh banyak yang mirip sekaligus nggak rutin mengeluarkan modelnya. Nah, brandnya adalah Alpine dan Dacia. Jadi kedua brand ini itu ternyata adalah brand yang merupakan satu grup dari grup Renault. Nah, Renault sendiri ada di belakang sana. Dan Alpine Dacia ini sebenarnya punya segmen masing-masing dalam grup Renault yang cukup saling melengkapi gitu. Alpine sendiri itu memang difokuskan akhirnya menjadi cabang sportinya dan cabang performance car-nya Renault gitu. Dan Alpine ini baru aja comeback di tahun 2021 kemarin dengan model baru yang namanya A110. Nah, A110 ini pun akhirnya dikembangin jadi ada A110 GT, A110R, A110S. Nah, yang baru aja di launch tahun ini dan akan mulai produksi tahun depan itu adalah A110R yang di sana itu rame banget. Sekaligus mobil konsepnya kemarin, Alpenglow yang kita udah sempat bahas di mobil-mobil konsep, itu adalah konsep terbesarnya Alpine, bos. Kedepannya dia akan benar-benar menjadi cabang sportnya dari Renault. Sementara Dacia, dia itu tadinya adalah pabrikan mobil asal Romania. Tapi setelah 33 tahun beroperasi di tahun 1999 akhirnya dibeli dan join ke dalam grup Renault. Dari situ model-model mobilnya akhirnya menjadi model-model mobil yang berkolaborasi dengan desainer-desainer dan technical engineer ini Renault gitu. Salah satu model yang benar-benar akhirnya sharing platform adalah Dacia Duster dan Renault Duster. Mungkin yang Renault Duster di Indonesia ada, tapi Dacia Duster nggak ada. Nah, Dacia sendiri itu nanti fokusnya akan lebih ke mobil-mobil yang praktikal sekaligus mudah diutilize menjadi multipurpose gitu. Makanya ketika Dacia bikin mobil konsep jadinya seperti itu. Dacia Manifesto yang kemarin kita udah sempat bahas, mobilnya adalah compact SUV dan bagi nggak tahu intinya adalah mobil yang compact untuk outdoor dan fun to drive, tapi dia masih tetap punya ciri-ciri khas Renault-nya sekaligus elemen-elemen desain dari Dacia. Oke Sobat Setir, jadi karena waktu yang terbatas, kayaknya memang itu aja brand yang bisa kita ulas. Dan gue sih udah mencoba untuk merangkum semua essence dari tiap brand yang baru dan mungkin kelihatan futuristik di event ini. Tapi kalau memang kalian masih pengen ada pertanyaan atau ada pengen brand lain yang dibahas atau hal lain yang dibahas, mungkin kita bisa bahas di kesempatan berikutnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Dah, kira-kira videonya sampai sini aja sebelum akhirnya jadi kepanjangan dan kita malah bikin film dokumenter. Gue Bugiva, jangan lupa klik like dan subscribe channel Setir Kanan, dan pastinya see you on the next video. Yang